pagi seru. Tadi udah banyak peristiwa dari hari Sabtu, Minggu. Itu banjir di mana-mana ya. Banjir, Pak. Daerah utara, Pak. Selatan juga, Pak. Selatan juga? Timur juga. Tapi memang sampai Februari katanya terus berlanjut cuaca ekstrim. Sambil nunggu Pak Sena sama Bu Yunik, bukan pantun. Ngapain? Saya mau belajar voice over sama Mas Trias. Coba. Ini ya, Kasih musik dangdut. Ya. Musik serem. Ibu. Bu. Bu. Manggil apaan? Panggil ibu nih, musik serem. Iya, Serem. manggil burung. Bu. Ada orang di luar, Bu. Pak Sena mana ya, Bu? Sama Bu Onik. Saya udah gak kuat lagi, Bu. Tenang, Mbak I. Semua sudah ada yang mengatur. Kurang dalam. Kurang, oh ya. Turun, Pak. Tenang, Mbak I. Bukan turun, naik. Nah. Tenang, Mbak I. Semua sudah ada yang mengatur. Lanjut kalau baca skripnya tuh lanjut gitu. Langsung jangan kejeda. Pokoknya udah ada yang ngatur. Selamat pagi semuanya, Bang Mai. Ini tadi aku dengar dari luar, Bang Mai ngapain sih? Tahu kelamaan ngomongnya. Ngatur apa tuh maksudnya? Enggak cuma cuaca yang buruk, suara juga buruk. Pak, Itu tujuannya awalnya apa, Bang Mai? ini kan tadi latihan. Kenapa? Latihan voice over. Latihan voice over kayak gitu hasilnya tadi. Iya. Tadi Mas Trias yang ngajarin. Manggil ibu kayak manggil burung. Iya, makanya. Enggak, Gimana sih? Tapi sebelum latihan, udah daripada latihan ini ada informasi yang penting banget. Tadi penting Ini udah tentang- dua, Pak. Ini Ada lebih lagi. penting. Ada lagi. Ini evakuasi kecelakaan pesawat di Sulsel nih makanya. Oh iya, Pak. Makanya kita lihat dulu bareng-bareng. ATR ya, Pak. Aduh, kecelakaan pesawat tuh paling serem menurut aku. Tapi by the way, semoga lancar untuk proses evakuasinya. Semoga juga ditemukan ya seluruh korban-korbannya. Amin, Dan Pak. peristiwa ini tidak terulang lagi. Karena pesawat ini adalah transportasi teraman nomor 1 sebenarnya. Iya, tapi ternyata ya masih bisa kecelakaan juga. Yes. Tapi anyway, kita belum sapa pemirsa pagi-pagi seru nih. Oh iya dong. Sapa dulu dong. Selamat pagi pemirsa, selamat hari Senin. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu karena cuacanya lagi nggak baik ya. Iya, sama kayak suaranya Bang Mai tadi tuh. Iya, tadi kurang udah baik. disinggung. Baik, Pak. Makanya saya belajar nih, Pak. Saya belajar karena Apa? berkaitan sama tamu istimewa saya hari ini, Iya, Pak. tumben, tamu tumben. istimewanya bisa bikin suara serem. Enggak suara serem Nggak aja, suara Bu. serem. Pokoknya semua yang Ibu mungkin pernah dengar di televisi ada suaranya di situ. salah Sampai ada satunya. satu yang nggak bisa kalau dites, awas aja ya. Bisa, Pak, semuanya, Pak. Nanti mau Panggilin, belajar panggilin. bareng. Iya. Bu, kalau gitu kenalin dong ke pemirsa pagi-pagi seru dong. Nih dia nih. Videonya. Langsung ya, Pak. Berisik. Wah, siang itu para binatang tampak resah. Tisa Julianti, sosok profesional di balik berbagai karakter yang akrab di telinga publik. Ia berprofesi sebagai dabar, voice over, atau tulis suara. Kenapa ikan yang ini ngomong mulu? Karena dia ikan bawel. Tisa sudah berkecimpung di industri ini sejak tahun 1993. Dengan pengalaman puluhan tahun, suaranya hadir dalam berbagai karya, mulai dari film, animasi, iklan, hingga program televisi. Pemirsa penasaran dengan perjalanan dari Tisa Julianti sang dabar berpengalaman ini? Yuk kita bahas tuntas hanya di Pagi-Pagi Seru yang selalu seru. Angin berputar lembut. Tiba-tiba bunga biru itu muncul di tangan Rara seolah terbang dari tanah. Noise Tisa Julianti. Make some noise. Seneng nih, akhirnya yang kita sering denger di iklan-iklan, TV, itu sekarang ada di sini. Tapi kita harus pembuktian dulu sebelumnya. Mbak, coba bisa dibuktikan mungkin suara Bang Mai jatuh deh, gimana? Susah juga ya. Suara apa ya? Yang ini ya, suara kucing. Nah ini baru bagus Bang Mai nggak kayak Bang Mai tadi. Dulu sama-sama satu kelas, Pak. Iya betul. Tapi Bang Mai gimana kok gagal Bang Mai? Saya belajar nggak tahu di mana. Ya.
Bu Tisa yang lancar, Pak. Madol terus ya? Madol terus. Madol tuh ospol banget tuh kayaknya Madol. Ketahuan Tapi umur Mbak, ya. ini kan ada dubbing, Iya. ada voice over. Betul. Itu sebenarnya perbedaannya apa sih? Oke, perbedaannya adalah kalau voice over biasanya kita buat apa namanya iklan-iklan brand-brand besar gitu ya, terus juga bisa di digital, terus juga game itu bisa. Tapi kalau dubbing biasanya itu identik dengan film-film telenovela, Korea, India. Gitu. Coba mungkin sekalian dicontohin juga dong perbedaan antara Harus kayak gitu. dubbing Harus sama kayak gitu, Mbak. voice over. Oke, kalau voice over itu biasanya brand besar diskon 10% beli sekarang. Gitu. Mirip lagi. Kasian juga ya tetap ya harus ya. Iya, apalagi kalau jualan kan, Iya, kalau iya, misalnya iya. lagi hard sale. Oke. Iya. Kalau itu tadi apa yang barusan? Kalau tadi Telenovela. itu iklan, kalau Itu tadi kan iklan. iklan kan voice over kan. Iya, voice Kalau over. misalnya film-film ya telenovela biasanya Fernando Jose Altamirano del Castillo. Iya lagi. Berarti kalau kita nyuarain sesuatu juga harus tetap pakai emosi ya, Mbak? Iya, ya? karena kan voice acting biasanya kita berperan sebagai orang lain kan. Nggak mungkin kalau misalnya kita ngisi suara film India atau apa, aku sebagai Tisa yang bawel begini, pasti Arjun, sudahlah, bagaimana lagi? Jadi kita berperannya sebagai misalnya siapa gitu. Jadi sebenarnya ada berapa karakter suara sih Mbak yang harus dimilikin, mungkin dipunyain? Kalau mau jadi dubber yang misalnya pekerjaannya banyak, kuenya banyak gitu ya, harus banyak nenek-nenek, anak kecil cewek, anak kecil cowok, remaja, ibu muda, ibu bawel kata-kata itu semuanya harus Oh, bisa. gitu. Berarti Jadi kalau- kuenya banyak. Kalau aku laki-laki ini harus bisa menguasai suara perempuan Betul, berarti? jangan. Kalau cowok biasanya nggak usah cewek, nggak usah cewek sih. Tetap ya. Tetap cowok, tapi bisa suara muda, suara kakek-kakek, suara anak kecil cowok. Ayo dong, cepet dong, kirim dong, misalnya gitu di. Oh, gitu. Contohin dong Mbak, apa? Antara dari umur terkecil sampai orang tua. Aku mau es krim itu. Misalnya gitu ya, Iya. anak kecil ya. Terus kalau udah remaja, ABG. misalnya ABG gitu, misalnya iklan-iklan permennya enak banget, cobain sekarang, misalnya gitu. Terus nanti ibu muda, nah minum susu ini dulu. Gitu. Terus kalau nenek-nenek, aku Korea kemarin, apa lagi? Hah? Itu lagi. Suaranya nanti diberatin dengan Cara bedainnya, cara belajarnya berarti gimana Mbak awalnya? belajarnya kita observasi karakter. Itu misalnya dia umurnya berapa, hobinya apa, tinggal di mana. Nanti kan juga ada preview dulu kan, beberapa kalimat, tapi habis itu langsung kita ikuti seperti 100% asli karakternya. Jadi nggak bisa diri kita sendiri kan. Gitu, observasi sih paling penting. Dan acting, karena emosi-emosi nangis, seperti apa nangisnya karena kehilangan barang sama kehilangan orang tua, itu nggak boleh sama. Oh. Misalnya orang tua Ini apa? sampai Ini bersedih. orang tua tadi? Ini orang tua. Orang tua. Tapi kalau kehilangan Kalau barang, barang? aduh, mana sih nih handphone gue? Ya segitu aja. Kalau Gitu. kehilangan duit? Kalau kehilangan, ya Allah berat banget kalau aku. Duitnya mana, gajian mana? Tapi kalau sekarang kan sedih antara peran A dengan sedih antara peran B itu kan suaranya harus dibedain Betul, kan. Mbak ini betul. kan udah memerankan Iya. banyak posisi lah gitu kan, Betul. banyak karakter gitu. Itu gimana cara ngebedainnya? Nah, kalau misalnya dubbing ya, kalau dubbing itu kan enaknya ada gambar aslinya. Misalnya Oke. Korea, ya Oh, udah iya. ada si tokohnya. Nanti kita denger suaranya dia berat atau enggak ya, sesedih apa ya. Plek ketiplek kita harus ngikutin mulutnya dia mulai dan dia nutup. Dia berat atau ringan dan sebagainya, kita ikut 100% seperti dia. Itu sih yang akhirnya kita bisa menyelami karakternya. Kadang-kadang satu film itu kita bisa jadi dua karakter dan bener-bener lagi dialog bareng loh. tektokan bareng. Jadi gimana tuh? Ya udah, akhirnya kita mempelajari itu. Lama-lama sih bisa sih dipelajari. Oh, Berarti ada gitu. teknik khusus yang Betul. harus dilatih. Betul. Apa Dan aja? identik dengan acting biasanya kan. Emosi, artikulasi harus jelas, intonasinya, nada-nadanya seperti apa. Terus yang paling terberat adalah yaitu karakter, situasi, dan emosi. Karena emosi itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Nangis yang tadi aku bilang, Iya, iya. terus ketakutannya, ketakutan hantu sama ketakutan ada maling, itu pasti beda banget. Makanya hal-hal kayak gitu tuh gitu. detail banget kalau mau jadi seorang voice over talent profesional. Oh gitu. Nggak bisa sembarangan cuap-cuap Oke, doang. Oke, tapi pemirsa ini ngomongin masalah peran yang juga banyak. Tentunya Mbak Tisa ini udah memerankan suara-suara kayak Disney juga. Iya. Kamu suka banget Disney tuh. Suka banget. Makanya. Mau dong, Mbak? Apa dong? Nyanyi dulu kali ya? Coba Nyanyi nyanyi dulu Iya, deh, Kalau nyanyi nyanyi dulu dulu deh. biasanya aku lagu Rapunzel Boleh. ya. Ah, Rapunzel. Dahulu melihat di jendela. Oh di Indonesiain juga ya? Karena kita kan memang Indonesia. Apa yang ada di luaran tak tahu seperti apa itu
Oh sungguh buta. Terima kasih. Keren banget. Selain Rapunzel, Ya. masih banyak juga karakternya yang dimainkan suaranya oleh Mbak Tisa ini. Tapi Ya, kita bakal the best. tahu setelah yang satu ini. Makanya tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.